kabar hari ini? Pastinya, ya pasti luar biasa. Kak Fiani yakin itu karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah Star Kids kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami di hari ini Bapa. Saat ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan memulaikan ibadah Star Kids kami. Biarlah Engkau yang menuntun, menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan selalu. Berkati kami, biarlah kami dapat mengikutinya dari pertama sampai dengan selesai. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you, and you, and you, and you. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord.
Kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Shalom. Hai adik-adik Star Kids. Apa kabarmu hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, Kak Elin senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kak Elin percaya kita semua pasti dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pasti menarik-menarik bukan? Dan kita sudah tidak sabar untuk mendengar cerita untuk minggu ini. Tapi sebelumnya Kak Elin ajak kita semua untuk lipat tanganmu, tutup matamu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk diperbaharui lagi, kami rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan saat ini boleh membuat kami semakin bertumbuh, membuat kami semakin dekat, bahkan membuat kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Berkati Kak Elin yang akan membagikan cerita firman Tuhan saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini tentang seorang bapa yang kita mengenalnya bapa segala orang beriman. Ayo coba siapa yang di rumah yang tahu siapa sih bapa segala orang beriman ini? Ceritanya tentang apa sih? Penasaran kan? Tapi udah siapkan Alkitabnya di depan belum? Siapkan dulu supaya kita bisa membaca ayat-ayat Alkitabnya. Dan adik-adik, ayo kita simak ceritanya. Cerita hari ini diambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1
hingga ayatnya yang ke-19. Cerita ini diberi judul Ujian Bapa Abraham. Suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham pada saat itu berumur 100 tahun. Ketika itu Sarah istri Abraham berusia 90 tahun. Lalu ia mengandung dan mempunyai anak. Kemudian ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Abraham menjawab, "Allah yang menyediakan." Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2, dan tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Lalu Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Gimana ceritanya adik-adik? Udah pada ingat kan? Siapa yang Kak Elin bilang tadi? Bapa segala orang beriman. Iya, Bapak Abraham disebut Bapa segala orang beriman karena dia orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Pada saat itu umurnya kira-kira 75 tahun. Tuhan udah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan membuat keturunan Abraham sangat banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nah, kalau umur 75 tahun ya, kalau kita zaman sekarang ini kan udah tua banget, udah nggak mungkin. Tapi pada zaman itu, pada umur 75 tahun ketika Tuhan berjanji, Tuhan pun menggenapi janjinya di umur Abraham 100 tahun. Kira-kira berapa lama ya Abraham menunggu janji Tuhan? Ayo, siapa yang cepat berhitung? Iya, betul. 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Dan pada usianya yang ke-100 tahun, Tuhan memberikan jawaban. Istrinya yang pada waktu itu udah berusia 90 tahun melahirkan seorang anak laki-laki.
Siapa tadi ya namanya dalam cerita tadi? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Iya, namanya Ishak. Nah, dalam cerita tadi, pokok ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus mencobai Bapak Abraham. Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Abraham pada waktu itu, meminta untuk Abraham membawa Ishak ke suatu gunung yang sudah Tuhan tunjukkan dengan membawa peralatan untuk menyembelih korban bakaran. Nah, pada saat itu Bapak Abraham telah menyediakan kayu bakar, telah menyediakan api, pisau, tapi domba yang akan disembelih enggak ada adik-adik. Karena Tuhan meminta kepada Abraham agar Abraham mengorbankan Ishak, anak laki-laki satu-satunya, anak tunggalnya. Aduh, gimana ya perasaan Bapak Abraham saat itu? Anak yang udah ditunggu-tunggu. Anak yang Tuhan udah janjiin ke Bapak Abraham. Tapi Tuhan meminta untuk dikorbankan lagi. Nah, kalau kita nih punya sesuatu barang yang begitu kita sayangi, terus ada yang mau meminta barang itu dari kita, pasti kitanya berat untuk memberikan barang ini kepada orang yang meminta. Iya kan? Misalnya nih, adik-adik punya gadget, punya handphone kan? Sekarang pasti anak-anak Star Kids lagi lengket banget sama smartphone, sama gadget buat main game. Ups, enggak ya, salah ya Kak Elin, salah ya? Iya, buat belajar online karena sekarang kita anak-anak Star Kids dan semua anak-anak yang ada di Indonesia belajarnya lewat online. Nah, kalau kita diminta barang kesayangan kita, pasti kita akan berat untuk memberikannya. Nah, kalau si Bapak Abraham pada zaman itu, dia tidak mengeluh adik-adik. Dia tidak kecewa sedikit pun kepada Tuhan. Tetapi dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia nggak bilang ke Tuhan, nggak mau Tuhan, ini kan anak yang Tuhan janjiin buat aku. Enggak. Dia mengikuti perintah Tuhan, pagi-pagi dia bangun menyiapkan peralatan untuk korban, persembahan kepada Tuhan. Dia membawa kayu, membawa api, pisau, sampai ketika di bukit, si Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, "Bapak, mana domba yang akan kita korbankan?" Tetapi Bapak Abraham menjawab, Tuhan yang akan mengirimkannya. Nah adik-adik, ketika kayu sudah ditaruh di atas mezbah, oh iya, mezbah itu adalah tempat untuk mengorbankan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan Allah pada zaman itu. Nah, ketika Bapak Abraham ini akan mengorbankan Ishak, tiba-tiba Tuhan Allah berfirman, "Abraham, Abraham, jangan engkau mengorbankan anakmu, karena aku sudah mengetahui bahwa engkau setia dan percaya kepada Allahmu. Ambillah domba yang sudah kupersiapkan untuk mengganti Ishak. Persembahkanlah domba itu untukku." Dan adik-adik, bukan secara kebetulan di belakang Bapak Abraham ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Sehingga Bapak Abraham menurunkan Ishak dan menggantikan Ishak
dengan seekor domba ini. Nah, Kak Elin mau tanya nih ke adik-adik, setelah mendengar cerita ini, apa yang ada di bayangannya adik-adik? Iya, Bapak Abraham adalah Bapak yang setia, sungguh-sungguh luar biasa. Untuk itu, Kak Elin mau mengajak adik-adik, Star Kids semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Ayo percaya dan setia kepada Tuhan. Kalau pada zamannya Bapak Abraham ini mengorbankan domba untuk persembahan kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah. Bagaimana kita membangun mezbah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Kalau saat ini caranya adalah dengan adik-adik bangun pagi, ibadah, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Sebelum tidur, adik-adik juga bisa berdoa, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Ajak mama, papa, adik, kakak, ataupun kalau ada oma dan opa, ajak mereka untuk beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Karena apa adik-adik? Karena anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Berbeda dengan anak yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi. Seperti Bapak Abraham tadi. Tuhan berjanji untuk membuat keturunannya menjadi banyak. Tuhan berjanji untuk memberikan anak kepadanya. Walaupun di masa tua, tapi tidak ada yang mustahil bukan bagi Tuhan? Tuhan tetap menepati janjinya. Begitu juga kepada kita. Tuhan akan menepati janjinya kepada adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di gereja, buat kakak-kakak, Kak Elin dan semua kakak-kakak Star Kids. Kalau kita rajin beribadah, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jangan malas-malas di rumah, bantu orang tua, dan tetap beribadah. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberikan. Mari aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga, melindungi, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami firman yang begitu luar biasa Bapa, yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa berpegang terhadap janji-Mu, berpegang dengan apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ajar kami agar kami mau lebih mengerti lagi, mau untuk
setia melakukan firman-Mu Bapa dan setia untuk menuruti setiap perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Star Kids yang ada di rumah. Kiranya Engkau yang memberkati dalam studi, dalam pergaulan, dan dalam apapun yang dilakukan. Engkau juga memberkati setiap orang tua yang membimbing dan mengasuh setiap anak-anak Star Kids. Engkau juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan Bapa, agar apapun yang diberikan oleh setiap orang tua itu benar-benar berasal daripadamu Bapa, yang terbaik daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak Star Kids, biarlah Engkau yang memberikan kami setiap hari pembaharuan, dan lebih lagi kami mau belajar untuk setia melayani Engkau, dan semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau dan bisa menjadi contoh bagi setiap anak-anak Star Kids. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sekali lagi menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan selalu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.